Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Igede Amarendra Yasa dari Situbondo. Yang saya tanyakan, di dalam Al-Quran itu kan ada ayat Inad dina indallah Islam, bahwa sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Yang ingin saya tanyakan, tadi siang tidak sengaja saya melihat di Facebook. Di situ ada dialog antara Syekh Siti Jenar dengan Ki Ageng Pengging kalau nggak salah ya. Bahwa dalam dialog itu Ki Ageng Pengging kalau nggak salah dia Siwa Buddha atau Hindu ya, saya lupa. Dalam dialog itu saya nggak jelas, cuma sepintas. Tapi intinya di akhir dialog itu saya ingat bahwa Syekh Siti Jenar mengatakan kepada Ki Ageng Pengging bahwa bahwa Siwa Buddha dan Islam itu tan ono bedone gitu. Jadi saya ingin menanyakan hubungannya dengan inad dina indallah Islam dengan perkataan Syekh Siti Jenar kepada Ki Ageng Pengging bahwa Siwa Buddha dan Islam itu tan ono bedone. Bagaimana? Saya bingung itu. Yang apakah kemakrifatan yang kita pelajari ini hanya dimonopoli oleh kita yang sebagai muslim? Apakah kemakrifatan yang bisa dicapai oleh orang-orang yang, mohon maaf, yang kita anggap di luar Islam itu bisa juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, pertanyaan kedua, ketika Gus Muhlason tadi memberi contoh tentang air, bahwa yang bisa menghilangkan rasa dahaga itu bukan air tapi Allah, saya bisa menerima. Tapi ketika berhubungan dengan uang, saya bingung. Misalnya kemarin saya mau ke Mojokerto itu ya Gus Muhlason, mohon maaf, sekitar sebulan yang lalu, kalau saya nggak punya uang, akal saya itu pasti berkata, iki wis gak iso, mesti wis gak iso di Mojokerto gitu loh. Kalau air kita bisa rasakan, setelah diminum kita segar, akhirnya muncul perasaan bahwa ya iki Allah melalui perantara air tersebut. Kalau uang itu bagaimana Gus Muhlason? Saya bingung. Kalau uang nggak ada ya memang kenyataannya kita nggak bisa kemana-mana gitu loh. Nggak bisa makan, nggak bisa beli ini, nggak bisa ke Mojokerto, mohon maaf. Untuk menguatkan bahwa hanya Allah lah yang bisa memperjalankan diri saya ke Mojokerto, bukan uangnya, itu bagaimana penjabarannya Gus Muhlason agar nyantol di hati mungkin teman-teman di sini juga kalau masalah uang agak bingung juga gitu. Yang ketiga, ini ada satu request dari teman saya bacakan aja, takutnya keliru gitu loh. Ini ya dari teman saya, bagaimana dengan sifat dasar kita sebagai manusia? Sebentar. Bagaimana dengan sifat dasar kita sebagai manusia, semisal kita punya sifat marah, dengki, tamak, sedih, dan lain-lain yang sering muncul akibat sesuatu yang diakibatkan urusan kita di dunia. Padahal kita tahu bahwa itu semua adalah semata-mata dari Allah. Contohnya seperti kita sudah tahu bahwa semua itu dari Allah, tapi ketika kita dimarahi bos atau dirasani teman itu kita nggak nerima, apalagi ada yang menyakiti kita tetap dendam, marah gitu loh. Bagaimana kita untuk memperkokoh sambungannya dengan kepada Allah? Demikian Gus Muhlason.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Ali Imran ayat 19 terkait inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Ini mengandung pembuktian tafsir yang sangat dalam tentang Islam yang bagaimana, ya, Islam yang bagaimana. Kalau melihat dari kata Islam itu bisa diartikan pasrah, totalitas, dengan begitu akan selamat. Apakah Islam secara dohir iki Bapak? Yang dimaksud inna dina indallah Islam, ya kalau kacamata syariat. Kita ranahnya kacamata hakikat. Kalau kacamata hakikat mungkin bisa dibuka di dalam surah Al-An'am ayat 161 tadi. Allah katakan kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Allah, oleh Tuhanku, untuk berjalan ila siratim mustaqim. Mana siratim mustaqim? Dinan kiyaman millata Ibrahim hanifah. Itulah agama yang lurus. Maksud dari agama yang lurus adalah di mana ruhaniyah jenengan hanya beriman pada Allah. Allah kan namanya wong Islam, ya. Tuhan mulai zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang tetap ya Esa itu ditarik wong Islam, innallaha huwa rabbi wa rabbukum, namanya Allah. Kalau ditarik ke agama yang lain jelas namanya beda, apalagi bahasanya beda. Allah secara Arab, wong Jawa urip Odi pangeran, Gusti pangeran. Sekarang agama yang lain jelas bukan Allah. Nyun sewu, mohon maaf kalau hati kita belum masuk ke ranah kacamata hakikat, mesti kita fanatik dengan nama, dengan bendera itu. Sing Islam, ya Allah, harus Allah, lah gitu toh. Terus yang Nasrani Allah, Hindu, Buddha beda. Tapi jikalau kita sudah masuk ke ranah hakikat, mohon maaf Bapak Ibu, kita sudah tidak fanatik dengan nama. Kita masuk pada substansinya yang laisa kamislihi. Mangane bahasane teng mriki Robbi. Innani sesungguhnya saya, kata Rasul, iku dapat hidayah dari Robbi, pangeranku, lah Tuhanku.
ila siroti mustaqim, untuk berjalan di atas jalan yang lurus, yang tegak. Artinya beliau itu imannya itu hanya pada laisa kamislihi syai'un itu. Sekarang dimudahkan ke Allah, selain Allah tidak, loh, gitu loh. Lah, dinan kiaman, mana agama yang lurus itu? Mana agama yang lurus? Diteruskan millata Ibrahim Hanifa, agama yang condong terhadap tauhid. Wis, titik. Jadi tauhidnya zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama, yaitu mengesahkan pada Allah. Akhirnya laisa kamislihi. Siapapun kalau sudah mengikuti iku wa makana minal musyrikin. Wa makana minal musyrikin. Beliau Nabi Ibrahim itu termasuk bukan golongan yang menyekutukan Allah. Mana letak tidak menyekutukan Allah? Prakteknya mana? Kembali Al-An'am 79. Letaknya kita sudah tidak lagi menyekutukan Allah manakala inni wajah tuwajhiyah lilladzi fataras samawati wal, ku arahkan wajah ruhku ke wajah Allah, yaitu loh Pak, ketemune roh menyang urip, madepe bersaksinya ruh terhadap siapa sesungguhnya yang disaksikan. Itulah makrifat. Pertanyaannya, apakah agama Buddha, agama selain Islam secara lahir, gitu? Manakala hatinya itu bertauhid, apakah dia itu termasuk golongan wa ma kanu minal musyrikin, termasuk golongan yang mengikuti Nabi Ibrahim wa ma kana minal musyrikin? Secara konteks hakikat iya, itulah. Resiko Pak ngomong ini S2. Berarti boleh kita secara fisik Islam, tapi ruhaniyah yo harus Islam. Artinya harus selamat, harus pasrah. Kita bisanya wa aslimu lahu, sebelumnya itu harus wa anibu ila rabbikum, harus makrifat kepada Allah terlebih dahulu baru bisa dikatakan Islammu sempurna. Jadi yang dimaksud inna dina indallahi Islam, miturut pandangan hakikat ruhaniyah yang sudah sampai makrifat Allah. Saya tidak melihat casing, tidak melihat bendera, tidak melihat jasad. Nah, terus pertanyaannya sekarang saya terhadap selain agama Islam, apakah di dalam kitabmu sekarang diajarkan untuk mengesahkan Tuhanmu enggak? Kalau enggak, tinggalin, masuklah di dalam agama Islam secara fisik, karena disinilah diterangkan sampai terhadap rohani. Mohon maaf, saya tidak promosi, tidak menyuruh, saran aja. Kalau di dalam agama jenengan itu ada pengajaran tentang
dinut tauhid, hakikat makrifat untuk mengesahkan Tuhan, silakan. Karena sesungguhnya baik Jabur, Taurat, Injil, ini Quran maklum ya sudah ya, itu semuanya itu aslinya bertauhid, aslinya. Urusan kitab yang sekarang tidak ada tauhidnya misalkan, wallahu alam. Cuman saya kasih saran aja, jikalau di dalam agama jenengan itu nggak ada pengajaran tentang tauhid, ya udah carilah yang bertauhid dengan pertimbangan hari masa depanmu. Berarti masa depanmu itu setelah kematian. Di dunia, lebih-lebih setelah di dunia. Jikalau saran saya jenengan abaikan, itu urusan jenengan. Itu bukan urusan saya, ya. Pertanyaan berikutnya. Belum uang. Oh ya, uang. Nomor 2. Bagaimana kami bisa menguatkan iman pada Allah ketika saat masalah uang, masalah fulus? Ya kalau air saya nyantol, kalau uang gimana? Gini, jenengan harus berpedoman ayat innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala hal apapun termasuk uang. Fungsi uang nggak sama dengan fungsi air tadi. Uang lebih luas, bisa untuk apa-apa. Walaupun secara akal memang begitu, maka ketika ada uang, tetap imanmu harus pada Allah. Uang kan punya fungsi, Pak. Ya, untuk ini, untuk itu. Lah, fungsinya itu loh, di dalam fungsi itu ada Allah. Udahlah, Pak. Kalau jenengan terus mendawamkan, mengistiqomahkan dzikir sirul asrar, jangan khawatir, semuanya akan dibimbing Allah sendiri. Ruhaniyah sampai ke fana'u dzikri, sampai la ilaha illa ana, sampai ma'rifat. Jenengan paham sirul asrar, udah jalan aja, jangan khawatir. Jadi cara untuk jenengan itu bisa menguatkan bahwasanya Allah di situ di uang, fungsinya uang. Siapa itu? Di situ ada hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, request dari temannya terkait sifat dasar kita sebagai manusia, itu ada sifat basariyah. Ada 2, Pak. Basariyah dan basiroh. Kalau kita belum sampai makrifat pada Allah, yang muncul dalam diri kita itu pasti sifat basariyah. Lah, sifat basariyah itu cenderung kita itu berbuat jelek. Apakah hasud, apakah riya, takabur, dendam, dan lain sebagainya. Terus bagaimana tatkala itu muncul kita mensikapinya? Kembali lagi pada sistem awal. Sifat basariyah itu laksana kuda. Kalau kuda masih liar, nggak bisa kita pakai untuk cari penumpang. Cari uang itu Pak, dokar itu Pak ya.
Nggak bisa. Harus dijinakkan dulu, diajari dulu, baru kita ajak. Artinya apa? Mohon maaf. Hanya dengan jenengan itu selalu berzikirlah, maka sifat-sifat yang jenengan maksud tadi bisa panjenengan siasati. Akhirnya nggak muncul dendam, nggak muncul takabur, nggak muncul riak dan lain sebagainya. Karena yang terjadi, hatimu itu hanya melihat Allah, sekalipun jeragan sing ngoring. Jeragan ngoring-ngoring kalau nggak salah kita nggak mungkin dioring. Udah melihat hidupnya Allah aja di situ. Yang maksudnya Allah nguring-nguring kita sebetulnya sayang pada kita supaya tidak melakukan pelanggaran kedua kali. Itu caranya. Jadi pagi sampai sore, sore sampai pagi, sibukkan hatimu berzikir pada Allah. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Al-Insan 2526. Iku nek gelem, kalau mau. Sebetulnya munculnya dendam miturut sifat basariyah wajar, Pak, wajar. Tapi nek dijarno suwe-suwe kurang ajar. Namanya kuda itu manakala liar wajar. Kalau kita biarkan sampai kapanpun nggak bisa untuk kita buat cari penumpang, nggak bisa. Harus kita jinakkan dulu. Cara menjinakkan yaitu tadi berzikir. Berarti kalau cara menjinakkan kuda bagaimana, Pak? Saya itu 2 kali dijatuhkan kuda. Sungguh. Di rumah kan ada kuda 2. Hitam, Khalid, yang agak merah itu Laskar namanya. Itu saya dijatuhkan. Lah, tapi yang membuat saya tidak bisa berpikir ketika saya dijatuhkan, nggak ditinggal, ditunggu. Tapi kok dijatuhkan tapi ditunggu. Mestinya dijatuhkan ditinggal lari, enggak, dijatuhkan ditunggu. Berarti mohon maaf, sejelek-jelek nafsu ya, itu ada benarnya. Apa benarnya? Karena diperintah Allah. Coba nafsu kalau tidak diperintah Allah bisa enggak goda kita? Enggak bisa. Surat Al-Hijr ayat 39-40 dibuka. Ketika iblis sebelum diusir Allah dari surga ke dunia, 2 rekom yang diberikan Allah. 2 permintaan iblis terhadap Allah yang disetujui Allah. Pertama, tidak mati-mati kalau tidak hari kiamat. Nafsu itu tidak akan goda, terus goda sampai kematian jenengan. Ya, jenengan mati baru nafsu niku. Yang kedua, nyuwun izin datang Allah, minta izin pada Allah supaya menyesatkan Adam dan anak putunya, termasuk kita. Allah mengatakan, iya, berarti kan direstui, gitu, direstui. Berarti nafsu iku yo gak salah, iblis yo gak salah, karena iblis dapat
izin restu. Ini kita tidak akan menyalahkan iblis manakala kondisi ruhaninya kita sudah ke akad, Pak, sudah ke makrifat. Kalau belum, ya masih nyalahkan aja. Inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ada nafsu yang dirahmati. Lah ini akhirnya jinak. Bapak Ibu, jadi untuk mensikapi sifat basariyah yang ditimbulkan dari nafsu yang liar hanya satu. Istiqomahkan terus menerus hatimu setiap napas berzikir datang Gusti Allah. Ya Allah. Ya sak mampunya, Pak. Sak mampu kita. Itu caranya ya. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya perlu diketahui nama saya Yoyo Samyoto. Saya ini adalah salah satu dari jemaah YouTube. Yang saya akan tanyakan yaitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu tadi Ustadz mengatakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah yang menciptakan kita semua dan apa yang kita lakukan. Nah, sementara manusia ini kan pekerjaannya ada yang melanggar dari aturan agama, ada yang taat kepada agama. Yang saya minta penjelasan apa pekerjaan atau kelakuan yang melanggar agama itu dari Allah. Yang pertama. Yang kedua yaitu pertanyaan yang kedua, apa ada bedanya nyawa dengan roh? Yang ketiga, di atasnya masjid itu kan ada lafaz Allahu Muhammad. Allahu Muhammad katanya orang-orang tidak berpisah. Lah, tidak berpisahnya itu apa dari sejak Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad bin Abdullah lahir, atau Allahu Muhammad itu sudah tidak berpisah dari dulu? Apa ada Muhammad lain selain dari Muhammad bin Abdullah? Sekian, terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan 3 di sini. Pertama terkait masalah ayat Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau semuanya itu datangnya dari Allah, pertanyaan apakah yang melanggar agama secara syariat itu juga dari Allah? Lah gitu nggih? Yes. Saya jawab 2 kacamata. Kalau saya menjawab 1 kacamata, nanti banyak yang salah paham. Ada dalam 1 ayat Allah katakan, apapun kebaikan yang datang pada dirimu datangnya dari Allah. Dan apabila datang pada dirimu kemaksiatan, datangnya dari nafsumu sendiri. Berarti ada 2 penguasa. Ini kalau kami sikapi dari kacamata syariat, nggak salah. Karena kacamata syariat itu melihat dari sisi makhluk. Tidak bisa melihat dari sisi yang sebenarnya, nggak bisa. Karena terhijab kita dengan sesuatu itu.
kita akan terhijabi oleh sesuatu itu pada Allah, bukan Allah yang terhijabi, bukan. Sebab al-haqqu laisa bimahjubin, Allah nggak pernah bisa dihijabi oleh suatu apapun, karena di mata Allah suatu apapun itu sudah tidak ada gitu. Jadi gak salah kalau dari kacamata syariat mengatakan kalau jelek itu datangnya dari nafsumu sendiri. Pertanyaan ini manakala kami tarik dari sisi hakikat, hakikat itu adalah wahdah. Apa? Makna tunggal. Ada sifat ma'ani Allah dalam sifat wujud, aqaid seket itu ya, wahdaniyah, makna sawiji, banyak bagaimanapun tapi ahad, bermacam-macam, to'at, bala, nikmat, maksiat, ini semuanya makhluk. Kewujudan dohir ini semuanya makhluk, cuman artinya sang berkuasa adalah Allah. Makanya bahasa hikam itu gini, jangan kau melihat ujian berupa 4 waktu yang dihadapkan dirimu, tapi lihatlah yang berkehendak, yang berperan, berarti Allah. Sebab manakala itu hati kita tidak beriman, itu datangnya dari Allah, mohon maaf, kita secara etika akan teringgapi syirik khafi. Berat loh Pak, ini berat. Masalahnya apa? Masalahnya kita menghadapi rumus yang konteksnya berbeda. Iya, kalau kita melihat orang sholat baik-baik dari Allah lah gitu tak? Coba kalau kita dihadapkan perkara yang melanggar agama secara syariat, nah terus bagaimana sikap kita? Cukup di dalam hati iman kebenaran itu, secara syariat tetap mengikuti apa hukum syariat, biar enggak gegeran seperti itu. Makanya saya memakai 2 kacamata. Yes, itu satu. Yang nomor 2, perbedaan nyawa dan roh. Apakah ada perbedaan? Ada Pak. Apa perbedaannya? Nama, bahasa. Nyawa ya ruh. Niki boleh saya ungkap sampai habis tentang roh? Boleh ya? Nggih, tolong bagi yang masih ganjel di hati, tahan dulu. Tahan dulu, tinggal rokokan. Baik yang ada di YouTube live ataupun yang di majelis, barangkali keterangan saya nanti ada nggak nyamannya hati jenengan, alias belum klik, belum dong, duren jangkoan leren rokokan. Belum saya sumet nih. Nyawa iku basa Jawa. Maduranya apa? Nyabe. Bahasa Quran adalah ruh. Ingat, di dalam nyabe ada rasa.
Jawane rasa, Qur'ane iman. Rasa itu tidak pernah bohong. Karena rasa membawa sotik. Huruf jaiyahnya adalah sot. Benar itu tidak salah. Itulah yang dimaksud Rasulullah ihsan. Islam, iman, ihsan. Contoh. Ini apa? Lemit. Mungkinkah lemit itu rasa mangga? Nggak mungkin. Perlu dibuktikan. Monggo iya, monggo. Sadarkah jenengan tak jak nyantai ngeten iki? Saya jak nyantai biar nggak terlalu sepanang Pak Bu ya. Siapa yang membangunkan rasa di dalam roh, nyawa, apa tadi? Nyabe, maka Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hati Anda. Rasa ini tidak terlepas dari dzikir sirul asror. Pertama kan su'aul basyirah, rasa, merasakan, mengimani, mengimankan, bukan saya yang melakukan, tapi Allah hidup dalam diri saya. Siapa yang mau mengasah dan membangunkan iman yang seperti ini, nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan mendatangkan cahaya di atas cahaya yang disebut cahaya ma'rifat untuk menerangi hati jenengan mayyasha, hamba yang dikehendaki. Mohon maaf, hanya orang yang sudah menerima dinul haq inilah yang akan membangunkan rasa tadi, iman tadi. Makanya saya sebut di dalam roh ada iman, di dalam nyawa ada rasa, di dalam rasa ada cahaya. Cahaya inilah sengaja Allah datangkan terhadap hamba yang dikehendaki supaya ruh itu bisa sampai pada Allah. Sebab di dalam cahaya ada urip atau hidup. Itulah Allah subhanahu. Tatkala ruh sudah sampai pada Allah, la ibsarun wa mubsarun wabasarun. Nama roh itu sudah tidak ada, nama Allah sudah tidak ada. Kalau begitu, apakah roh itu Allah? Bagi orang-orang yang dikatakan Allah sudah sampai makrifat, mesti jawabannya gak bingung. Atas pertanyaan apakah roh itu Allah, mesti gak bingung.
Jenengan sik bingung badan. Nek pun boten bingung, berarti gak usah tak teruske. Nek sik bingung masih bingung, monggo. Yang laki-laki santai, rokokan dulu, minum-minum dulu. Enggak sih? Jawabannya ya. Bingung lagi teman. Iya dan tidak. La farqa bainahum. Itulah Pak yang kumaksud sifat wahdaniyah Allah. Bagi mereka yang sudah, tadi saya katakan, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Iya. Tapi tidak. Bukan maksudnya tidak itu manakala dilihat dari sisi dohir, dilihat dari sisi batin, ya. Tapi apapun alasannya, ini tidak akan pernah bisa diterima bagi kita yang belum sampai makrifat pada Allah. Sik bingung. Sama. Ketika saat saya masih di perjalanan tadi Pak, di mana sih pedepokan Hakikatul Insan? Bingung toh? Bingung Pak. Enggak pernah ke sini saya. Sik di angan-angan. Di mana yo? Nanti sebelah mana yo? Terus dipesan Gus. Kalau berangkat pakai mobil kecil aja, jangan mobil besar. Itu sudah ada bayangan. Oh berarti jalannya kecil. Tapi belum benar Pak. Masih katanya. Berhubung saya mengikuti map. Dan map itu adalah petunjuk. Sampailah saya ke sini. Kalau sudah sampai ke sini, ada mamang enggak? Belas enggak ada. Keyakinan penuh, ya ini tempat yang kutuju. Udah, kalau di sini udah enggak ada hati mamang. Hakul basiroh sudah. Ya aku iki Allah. Di situ nanti. Masih munting. Kalau seniornya, santrinya Mbak Ismail yang badan munting. Biasanya ngoten niku sing junior sing sada munting ya. Mboten apa-apa. Nanti Anda akan paham sendiri. Sebab sesungguhnya yang bisa menafikan, memfanakan, menghilangkan keakuan kita juga Allah. Juga Allah. Bukan kita sendiri. Iso apa awak dewi? Bisa apa kita? Nggak bisa. Sampai lupa Pak kata sumet-sumet. Tidak ngomong aja. Berarti ruh adalah manifest dari Allah. Isarohnya Allah. Dengar enggak? Dijawab iya. Karena ruh adalah manifest. Sebab tanpa ruh jenengan tak akan pernah bisa sampai di sini. Tanpa ruh jenengan tak akan bisa takbir, rukuk, sujud, duduk. Berarti ruh itu urip. Ya bagi mereka yang sudah makrifat pada Allah. Jelas ya? Wis jelas kok. Lanjut. Yang ketiga, di atas masjid itu ada tulisan Allah Muhammad, ngaten nggih. Terus itu tidak berpisah. Apakah itu
hanya terjadi pada saat waktu Muhammad ibnu Abdillah, apakah juga sebelumnya atau sesudahnya ini? Pak, tolong dilihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Pak. Allah katakan, kul, katakan Muhammad, innama ana basarum mithlukum. Atau coba dilihat di dalam surat Az-Zumar ayat 44, Pak. Kul, katakan Muhammad, lillahi syafa'ah jami'ah. Lillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, sesungguhnya kau itu makhluk, insan, basar, sama dengan yang lain. Sifatmu itu tidak bisa apa-apa. Itu Al-Kahfi tadi, Pak. Berarti Muhammad itu makhluk. Itulah nama jasad jenengan. Bukan nama roh ya. Nama jasad. Seluruhnya yang disebut makhluk, khususnya bashar, manusia, itu disebut Muhammad secara hakikat, bukan secara syariat. Kalau secara syariat Muhammad itu hanyalah ibnu Abdillah. Katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedua Allah, bu asyafaatu, pertolongan, jami'an kelawan sekabiannya, semua milik Allah pertolongan itu. Terus maksudnya apa? Gini, Pak. Saya jawab, sebelum atau sesudah atau saat atau sesudah zaman baginda Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah, secara hakikat Muhammad dan Allah itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, sehingga muncullah dua kalimat syahadah. Tetapi ini nanti disyahadat ahadkan, syahadat tunggalkan. Syahadat ini itu kan dua, Pak. Bersaksi terhadap Allah, bersaksi terhadap Muhammad. Secara syariat cukup saya bersaksi sesungguhnya Allah sebagai pencipta alam itu adalah Tuhanku yang wajib ku sembah. Walaupun belum makrifat ya, secara syariat sah. Terus wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti kita beriman bahwasanya Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu Nabiullah akhirul zaman, Rasulullah akhirul zaman, is Nabi yang diutus. Nah, ngerti nih? Padahal kita belum bertemu. Yes. Kalimat syahadat, bersaksi, melihat, wajib yang melihat tahu siapa yang dilihat. Itu kalau kita bicara syahadat yang benar. Saksi yang benar adalah yang menyaksikan, wajib tahu siapa yang disaksikan. Akhirnya dinaikkan. Siapa yang kau saksikan? Allah. Allah yang bagaimana? Akhirnya dijawab, naik hakikat, kemakrifat, baru syahadatmu benar. Muhammad siapa? Makhluk. Iku Rasulullah, utusannya Allah. Berarti jasmani jenengan atau makhluk semua itu bisanya gerak sebab digerakkan Allah. Lagi itu toh.
Berarti status makhluk itu sebagai utusan. Hidup di dalam makhluk sing ngutus. Berarti bisanya jenengan gerak berdiri, rukuk, sujud, status Anda ini sebagai Muhammad. Secara hakikat makhluk bisanya gerak sebab diperintah Rasulullah, diperintah Allah sebagai utusan Allah. Sekarang tunggalkan syahadatmu itu. Tauhidkan syahadatmu. Berarti yang melihat dan yang dilihat satu pelaku. Siapa? Allah. Berarti yang melihat Allah sendiri. Bagaimana mungkin sifat hakikatnya makhluk itu tidak ada? Adam alias Adam, sifat wajib Allah itu ada, wujud. Bagaimana mungkin perkara yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Gak mungkin toh? Berarti yang bisa melihat yang wujud adalah yang wujud sendiri. Makanya itulah maksudnya la ilaha illa ana. Berarti jawabannya nggih. Baik sebelum Nabi Muhammad, saat Nabi Muhammad, sampai kapanpun Muhammad dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Jenengan nggak iso dipisahkan antara roh dengan jasad ini karena masih di dunia. Sing ngutus ambek sing diutus itu nggak bisa dipisahkan. Kalau filmnya masih main, kalau filmnya gak main ya wis mlebu kotak semuanya udah. Oke. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dari sektor utara, Gus. Nama saya Yanto dari Gumuk. Ini sebelum guru saya meninggal atau wafat, pernah mewasiatkan satu kitab yang berjudul Sangkan Paraning Urip atau Sangkan Paraning Dumadi. Nah, ilmu Sangkan Paraning Dumadi itu tertera di sana, Gus. Ada martabat 7 yang disebut dengan la ta'yun. Dalam kitab Sirul Asror disebut waton asliun. Kalau dalam kitab Kasifatus Saja disebut dat. Nah, tadi sempat disinggung sama Gus Muhlason bagaimana cara menyempurnakan tentang kehidupan dan kematian agar ruh kita tidak sesat jalan. Mohon penjelasannya, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena ada kaitannya dengan sangkan paraning dumadi, sangkan paraning urip, maka jalankanlah mutu qoblal maut untuk menyempurnakan kehidupan ini dengan kematian. Kita harus laksanakan mati sebelum mati. Itulah yang disebut mati sak jeroning urip. Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa kitabnya kita mutu qoblal maut, matikanlah dirimu sebelum datangnya kematian. Artinya yaitu tadi yang di depan. Nafikanlah, hilangkan rasa keakuan kita yang melakukan.
Kalau itu sudah kita nafikan, itulah yang disebut mutu qoblal maut. Ayatnya itu, Qur'annya di dalam surat Az-Zumar 54, Pak. 54. Lakukanlah hal itu sebelum kematian. Jikalau kau lakukan hal itu, maka summatun sorun. Aslinya kan ayatnya kan summa latun sorun, adalah nafi. Jikalau kau tidak melakukan hal itu, maka kau akan tersesat. Maka kau tidak akan mendapatkan pertolong. Lah, mafhum mukhalafai ayat itu, arti kebalikan ayat itu, jikalau kau lakukan itu sebelum mati, maka selamatlah. Selamatlah dirimu. Berarti tidak tersesat, alias mendapatkan pertolongan. Lanafinya hilang langsung. Begitu. Nggih. Wis keliru kabeh. Nggih. Nggih, suwun Bu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Gatot Eko yang beberapa hari lalu SMS kepada Gus, tepatnya tanggal 23 November 2023. Saya sama dengan Bapak yang di belakang, jamaah YouTube, sehingga kami betul-betul pemula. Yang tanggal 24 November 2023 kemarin dibalas oleh Gus, yang intinya Gus siap menjadi guru akhirat saya. Dijawab nggih. Terus jenengan paringi dasar-dasar tauhid yang ada 10. Namanya pemula, saya baca mulai hari Jumat Wage yang datang itu, kita baca nomor 1 2 kali, semua rata-rata lebih dari 2 kali karena nggak paham gitu ya. Akhirnya pada malam Jumatan, bukan malam Jumat, pada hari Jumat manis kemarin, saya memaksakan diri untuk membaca yang nomor 10. Setelah Jumatan kami mengikuti baiat yang dilaksanakan secara siaran tunda yang ada di nomor 10. Terus berjalan waktu sampai dengan hari Jumat berikutnya, 1 minggu berjalan, karena kami ya namanya pemula ya, banyak tidak elingnya. Jadi seolah-olah saya sudah jalan apa belum sih saya ini. Kemudian karena keraguan itu, malam Sabtu Wage saya baca lagi, saya dengarkan lagi, saya mengikuti lagi Gus. Karena ada beberapa yang kami lupa. Terus kemudian agak iling sudah. Sampai dengan sekarang malam Jumat. Malam Sabtu lagi ini ya. Terus malam Sabtu Wage kemarin, karena hari Sabtunya saya harus puasa sesuai dengan yang diperintahkan Gus, saya melaksanakan puasa. Terus kemudian kebetulan saudara-saudara saya datang Gus, rombongan, kebetulan membawa gurame bakar. Kebetulan juga kesenangan saya kan itu ya. Saya bingung, padahal saya harus mutih, tidak makan hewan kan gitu ya. Tapi saya siasati, pada saat buka saya cuman makan nasi dengan lawuh tahu goreng. Saya dahului. Setelah itu saya maghriban, setelah isya, alasan saya biasa makan setelah isya, Dek. Kita makan bareng-bareng setelah isya. Karena harus menghormati tamu, saya terpaksa juga makan ikan tadi Gus. Terus pertanyaan saya Gus, yang pertama, apakah laku saya tadi sudah dibenarkan atau kurang benar atau perlu diulangi lagi? Kami siap misalnya harus baiat lagi, kami juga siap. Terus kemudian yang kedua, di dalam dzikir
Sirul Asror itu ada 3 pos. Yang pertama Su'aul Basirah, kemudian ada Ainul Basirah dan Hakul Basirah. Dari pos-pos tadi Gus, apakah secara ladunia atau Gusti Allah sendiri nanti yang akan menuntun kita dari pos 1, kedua dan ketiga, atau kita ada amalan-amalan lagi yang harus kita laksanakan untuk meningkatkan dari pos ke pos tadi. Terus kemudian yang ketiga, kami tadi juga belum paham tentang air. Air itu tidak akan bisa memberikan kesegaran dan tidak akan bisa menghilangkan dahaga kalau tidak karena Allah. Iya, saya paham. Cuman yang belum kami pahami tadi, air ini kan hancur kalau tidak ada lah. Kalau tidak ada lah, ini akan hancur. Lah ini apakah ini Gusti Allah ini itu Gus? Lah ini. Mohon penjelasannya Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Pertanyaan yang pertama, apakah laku saya tadi sudah benar? Sudah. Gak usah diulang lagi, beat itu sudah enggak. Tinggal jenengan iki berkholwat baik secara umum maupun khusus. Umum yang dimaksud jasmani berinteraksi terhadap urusan dunia. Ruhaniyah hati tetap berzikir. Sirul Asror di Su'aul Basirah. Lah, pertanyaan yang kedua, apakah ada aurat lain untuk memindahkan pos 1 ke pos kedua? Tidak, Pak. Cukup jenengan terus mendawamkan, mengistiqomahkan, mengasah Sirul Asror di Su'aul Basirah. Nanti Allah sendiri yang membimbing memindahkan jenengan dari pos 1 ke pos yang kedua. Lebih-lebih saat jenengan kholwat secara khusus. Ini harus saya ingatkan. Dikatakan kholwat khusus, jasmaniah sampean sudah tinggalkan, sudah tidak ada kesibukan urusan dunia. Ini Allah tetapkan di dalam surah Al-Insan 26. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Sepertengah malam. Berarti sepertengah malam, yes, kira-kira jam 11 ke atas malam. Kan dibagi 2 malam itu. Sekarang maghrib surupi srengenge itu jam berapa? Jam 6. Oke. Kita hitung jam 6 sampai datangnya fajar shotting. Ada yang mengatakan tulu usamsi berarti munculnya srengenge. Kita memakai yang datangnya fajar sodik berarti subuh. Subuh jam berapa? Jam 4. Oke. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 10 dibagi 2 berarti 5. Kita hitung lagi. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti di atas jam 11 itu kita kholwat. Cuman yang perlu kami ingatkan, ketika jenengan kholwat khusus ini rentan Allah itu nguji jenengan rohaniah diperjalankan di dunia mukasafah. Rentan. Bisanya kita selamat tetap
faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Tali Allah itu pegang, wasilah itu sampean pegang. Wasilah itu tali, talinya ruh pada Allah. Mana imanul haq, iman yang benar berarti ihsan. Mana berarti imane ati sampeyan terhadap apapun itu hanyalah Allah yang berperan. Berarti ketika saat dimasukkan alam malakut ketemu para malaikat, hati jenengan madepe menyang Allah. Alam jabarut dihadapkan begebluk, tahu begebluk ya? Bangsane jin, iblis. Tetap sampai harus menghadap melihat hidup kuwi, hidup itu adalah Allah. Lahut kekasih Allah sama. Di alam surga, alam neraka, alam barzah bertemu terhadap leluhur-leluhur, tetap hati sampai harus mandang Allah. Itu Anda akan selamat. Sampailah nanti pada musyahadah. Berarti persaksian yang benar. Leburlah kita semuanya pada saat itu. Urusan ini terjadi, apakah akal ini dilepas Allah atau tidak, terserah. Dilepas bisa jadi jenengan iki tertidur, berarti lewat mimpi. Tidak dilepas berarti keadaan sadar jenengan ini. Seperti mi'rajnya Rasulullah ketika saat beliau dipanggil Allah ke Sidratul Muntaha. Hanya itu yang ku pesan. Lah, yang ketiga apakah iki wujudnya? Iya. Wis tak jawab iya ngene iki. Sampai ya wis penak. Jangan dilihat dengan ainul basyariyah, mata doir. Mesti jenengan ngomong kosong nanti. Lihatlah dengan ainul basirah, iman. Baru sing wujud akhirnya gak wujud, sing gak wujud akhirnya yaiku sejatine wujud. Maka ainul basyariyah secara syariat membikin satu pedoman, wujudnya Allah itu kita akan tahu lewat tanda-tanda wujudnya Allah, yaitu sing diwujudke. Dunia dan seisinya itu yang mewujudkan Allah. Dengan adanya wujudnya dunia seisinya, ikut tetanda adanya Allah. Rumus kita di syariat gitu. Kita melihat wujudnya Allah, syariat. Yakin kalau Allah itu ada, kita melihat yang diwujudkan. Akhirnya kita mengambil satu burhan dalil wujudnya dunia itu tetanda adanya wujudnya Allah. Sampai kapanpun jenengan kelihatan wujudnya dunia. Tapi bagaimana mereka yang sudah di ahli syuhud atau sudah makrifat, kebalik. Wujudnya Allah nyata. Itu sebagai tanda bukti ketidakwujudnya selain Allah. Nah, kebalikan itu. Memang itu rumusnya. Makanya saya selalu memakai dua kacamata biar jenengan gak salah paham. Sapa sing nulung awakmu? Pak D. Berarti ngomong Pak D berarti kan menungso toh ya. Imanku Pak D, berarti Pak D nutupi hatiku dengan Allah. Bener miturut syariat nyatane Pak D.
Tapi hakikat, yaitu tadi kembali lagi Allah. Tapi ojo jangan macam-macam. Pak D takok, sapa sing nulung amang son? Allah. Loh berarti Pak D Allah son. Ulian. Akhirnya salah paham. Jadi leres Pak. Nggih. Niki. Ya. Dan ini pernah Allah sampaikan pada Nabi Muhammad. Idza sa'alaka ibadi anni wa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang aku Muhammad. Nah, jawaban. Ini qaribun. Aku iki dekat. Dekat apa? Mboten jauh. Bagi siapa Allah itu dekat? Bagi mereka yang sudah terlibat di dalam tauhid la ilaha illa anta wa ana. Anta kan dekat, kamu. Lah gitu dah. Huwa, dia. Dia berarti jauh. Allah, nama apa lagi? Lah saya lo nggak pernah rupane Desi Ratnasari. Lah kok aku dikatakan cinta nang Mbak Desi. Mokal. Lah wong aku gak tahu ketemu Mbak Desi. Wonten jenenge Mbak Desi. Ngapunten Kang Kuwata. J, ada lagi mungkin? Oke, masih ada. Model ngeten nggih, monggo. Model ngeten nggih, monggo. Mana yang mudah sampean? Gitu nggih. Fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, mengarah, di depanmu ada wajah jwengle itu Pak ya. Nyuwata. Al-haqqu laisa bimahjubin. Allah itu al-haq, tidak bisa ditutupi dengan suatu apapun. Itu Allah. Ditutupi ini. Lah iki ngene. Sampun cukup? Cukup nggih? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah diberikan Allah terhadap kita. Semoga menjadi satu pemahaman ilmu yang bermanfaat terhadap laku kita saat di dunia ini dan menjadikan satu buah ilmu yang barokah terhadap anak keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.